Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi baru. Kita akan masuk ke materi tentang 3D. Kita menggunakan Autodesk Maya. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita masih perkenalan interface yang ada di Autodesk Maya. Saya menggunakan 2025 sepertinya. Jadi nanti sebenarnya untuk versi sendiri itu sama saja, untuk tools-toolsnya, kemudian untuk interface-nya itu sedikit sama, mungkin ada beberapa pengaturan yang ya tidak jauh berbeda dengan versi-versi sebelumnya atau fitur-fitur tambahan lah intinya. Nah, ini saya menggunakan Maya 2025. 2025. Oke, kita buka aja untuk Mayanya itu sendiri. Nah, sebenarnya teman-teman itu bisa mendapatkan software Maya ini secara gratis untuk akun pengajar, guru ataupun mahasiswa itu bisa. Jadi silakan teman-teman cek untuk Autodesk Maya for Student. Itu nanti ada gratis 1 tahun untuk dosen ataupun untuk guru, untuk mahasiswa juga bisa. Jadi untuk mahasiswa sepertinya hanya satu device saja, satu akun, satu lisensi. Jadi untuk dosen itu satu device, cuman bisa untuk menginvite 25 mahasiswa atau 25 akun. Oke, kita kembali ke interface Maya itu sendiri. Ini adalah tampilan pertama ketika nanti teman-teman itu membuka software Maya. Jadi ada ya seperti kalau saya bilang itu di sini itu adalah jendela recent. Ketika nanti teman-teman itu sudah pernah membuat project, nah nanti di sini ada beberapa project yang pernah kalian buat. Ini ada new, kemudian di sini juga ada open dan sebagainya. Ini adalah kalau saya bilang itu adalah jendela recent. Oke, sekarang teman-teman silahkan klik new, tombol new di sini. Nah, ini adalah tampilan untuk jendela kerja teman-teman. Nah, di sini ada jendela kerja teman-teman. Di sini ada beberapa menu, ini ada sub menu, kemudian ini ada beberapa tools, dan kemudian di sini juga ada beberapa modeling, UI dan sebagainya. Cuman ini mungkin sambil berjalan aja kita untuk menjelaskannya. Tapi yang pertama kali yang harus teman-teman kenal itu adalah tampilannya atau style kamera. Nah, di sini itu untuk tampilan awalnya ini adalah mode perspektif. Nah, perspektif itu apa? Kenapa saya bilang di sini perspektif? Nah, di bawahnya itu ada pers atau perspektif. Nah, di sini adalah artinya kita masih berada di style kamera atau kamera dengan mode perspektif. Jadi bisa dibalik ke bawah, dari atas di sini ya. Ini ada front dari depan, kemudian dari left, dari back belakang, dari atas dan dari bawah, dari kiri juga atau kanan juga bisa. Jadi ya lebih bisa diubah lah itu, begitu kira-kira. Nah, kemudian yang harus teman-teman perhatikan itu adalah untuk sumbu-sumbunya. Sumbu-sumbu itu apa? Di sini untuk dari kiri atas sebelah sini ya, kiri atas sampai ke kanan bawah itu adalah sumbu X. Kemudian dari kanan atas yang sini, kemudian sampai ke kiri bawah itu adalah sumbu X, dan dari atas yang sini ya, atas ke bawah itu adalah sumbu Y. Kenapa saya bisa tahu? Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini ada petunjuknya. Di sini ada petunjuknya. Ini ada sumbu Z yang ini berarti. Kemudian ada sumbu X yang ini. Kemudian ada sumbu Y. Ini adalah sumbu yang mungkin harus teman-teman perhatikan. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat ada beberapa mode style kamera yang bisa teman-teman lihat. Contoh untuk tampilan ini, untuk kamera ini bisa disebut juga dengan sebutan itu viewport. Viewportnya apa? Ini bisa teman-teman viewport dari perspektif atau dari depan, dari belakang dan sebagainya.
Nah, untuk melihat viewport lain atau tampilan lain, teman-teman bisa arahkan kursor teman-teman ke arah di sebelah kiri kalian. Ini ada tombol plus plus plus. Nah, di sini kalau teman-teman hovering ke arah suatu menu, nah, ini ada yang namanya panel layout. Kemudian di bawahnya ada deskripsinya, select different layout for the view panel. Nah, ini artinya icon ini namanya itu adalah panel layout. Nah, panel layout itu apa? Nah, ini deskripsinya itu adalah memilih untuk layout yang berbeda untuk view panelnya. Oke, di sini untuk coba kalau teman-teman klik saja. Sini ada beberapa tampilan. Ini ada viewportnya. Di sini ada perspektif. Ini ada top dengan sumbu Y. Kemudian ini ada front atau dari depan dengan sumbu Z. Kemudian ini ada dari samping dengan sumbu X. Jadi sini teman-teman ada 4 viewport atau 4 tampilan. Oke. Nah, sebenarnya untuk ini saya contohkan untuk hovering di beberapa tools. Contoh di sini. Di sini ada lasso. Ya, di sini ada lasso. Kemudian ada move tool. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, perhatikan pada yang kita hovering ini. Waktu kita klik, ini ada move tool. Move selection object or component by dragging the transform manipulasi. Jadi untuk move tool itu ada deskripsinya di bawah, ada di bawah keterangannya. Tapi ketika nanti teman-teman itu masih bingung, ini tadi saya pakai tools apa ya? Teman-teman bisa lihat di bawah, di sini ya, diarahkan. Itu ada move tool. Nah, jadi artinya itu kalian tuh berada di menggunakan move tool. Lebih seperti itu. Ini juga ada selection, kita pakai selection dulu aja. Tuh. Oke. Nah, sekarang jadi kita bisa melihat panel layout di sini. Jadi kan ada beberapa tampilan-tampilan yang teman-teman bisa lihat di sini. Dari depan, dari atas. Ini mungkin bisa kalian ini mungkin bisa saya contohkan satu aja dulu. Di sini ya. Ini perspektifnya. Ini kotak, ini dari depan. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan banget ya kan. Nggak kelihatan banget. Di sini ada kotak, kemudian ini ada dari atas, kemudian ini dari depan, kemudian ini dari samping. Nah, untuk cara contoh teman-teman itu pengen memilih viewport atau tampilan dari perspektif. Tadi kan kalian harus ini ya, harus pencet ini dulu. Ini kan paling layout. Ini saya klik. Nah, kemudian ini masuk ke perspektif. Kemudian harus teman-teman klik lagi ke layout agar mendapatkan 4 tampilan seperti ini. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih cepat. Teman-teman bisa tekan spasi saja. Ini contoh saya pilih yang dari tampilan depan. Ini saya spasi. Ini kan ada kayaknya, langsung lepaskan saja. Nah, ini untuk tampilan depannya. Ini nggak bisa teman-teman perspektifkan ya. Ini kalau teman-teman lihat di sebelah kiri atas ini tidak bisa diubah-ubah, terkunci. Yang bisa diubah itu menggunakan di perspektifnya, begitu. Nanti bisa contoh dari samping, teman-teman harus ini, kemudian dari top, di spasi, nanti bisa diubah-ubah. Oke, sekarang pindah ke viewport 1 ataupun ke viewport di perspektif. Oke, di sini. Nah, pertanyaannya itu adalah kenapa saya menggunakan Maya untuk 3D modeling. Sebenarnya ini selera sebenarnya. Tapi di sini untuk materi kali ini atau pembahasan kali ini itu Maya. Kita menggunakan Maya. Mungkin kenapa kok nggak pakai Blender ataupun pakai 3D Max? Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini ada
yang namanya itu di sini ya, menu set. Nah, di sini menu set ini ada beberapa. Ada modeling, ada rigging, ada animasi, kemudian ada VFX, kemudian ada rendering dan customize. Nah, untuk kita kali ini, nah di sini adalah seperti halnya untuk step by stepnya. Nah, contoh kita modeling dulu. Kita sudah selesai modeling, kemudian kita sudah membuat modelnya. Contoh di sini kita udah membuat mobil seumpamanya atau membuat manusia. Nah, setelah membuat selesai, manusianya selesai atau modelnya selesai, kalian bisa ke rigging. Rigging itu apa? Rigging itu seperti kita membuat tulang-tulangnya. Tulang-tulang. Kalau manusia itu pasti ada sendi-sendinya, ada tulangnya untuk menggerakkan si modelingnya. Kemudian ada animasi. Animasi berarti menganimasikan. Setelah menganimasikan berarti ngapain? Nah, menambahkan efeknya. Nah, kalau udah selesai semuanya, kita tinggal di render saja. Nah, itu kenapa mungkin untuk jenjang lebih besarnya itu Maya itu lebih proper, atau ya tergantung teman-teman itu lebih sukanya seperti apa. Mungkin kalau dibandingkan dengan Blender itu size-nya atau ini ya berat apa enggaknya tuh lebih berat Maya, cuman lebih ringan si Blender. Cuman ya untuk saat ini kita memakai Autodesk Maya dulu aja. Oke, kemudian sekarang kita akan sedikit membahas ya ini ya, kenapa mungkin teman-teman masih bingung kenapa kok bisa untuk perspektif bisa diputar-putar seperti ini bagaimana caranya teman-teman. Untuk perspektifnya ini teman-teman bisa tahan ALT. Jadi untuk muter-muter seperti ini lebih ke fleksibelnya ya, seperti ini tuh bisa menggunakan ALT ditahan. ALT ditahan, kemudian klik kiri untuk memutarnya. Klik kiri untuk memutarnya. Ini lebih fleksibel. Nah, kemudian untuk zoom in zoom out ya, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan scrolling di mouse itu bisa, ataupun juga ALT klik kanan untuk zoom in zoom outnya itu sama saja sebenarnya. Oke, untuk zoom in zoom outnya. Kemudian untuk menggeser seperti ini, geser-geser seperti ini, untuk panning lah bisa dibilang, kalian bisa menggunakan di scrolling mouse kalian itu tahan ALT ya, ini tahan ALT juga. Kemudian klik di klik di scroll mouse kalian, klik saja kemudian digeser-geser. Nah, itu bisa menggeser seperti ini. Jadi jangan bingung ketika nanti mungkin di materi selanjutnya akan sering seperti ini. Jadi lebih fleksibel untuk mengubah contoh. Di sini kan mungkin nggak terlalu kelihatan ya si ini ya. Nah, saya geser gini, kemudian nanti cari titiknya dan sebagainya. Itu jangan teman-teman jangan bingung. Begitu. Oke, sekarang kita coba memahami yang namanya itu channel box. Channel box itu di sebelah kanan kalian. Di sini ya. Nah, di sini. Ini masih belum ada. Kemudian nanti setelah channel box kita akan belajar tentang atribut editor, dan juga nanti setelahnya kita akan coba melihat outliner. Outliner itu seperti halnya kalau di Photoshop itu adalah layer. Nah, di situ nanti kita akan belajar satu. Nah, di sini sekarang kita akan coba membahas tentang channel box. Nah, channel box itu apa? Saya contohkan di sini. Mungkin di sini tak kasih yang dari atas saja lah. Dari atas. Posisinya, di sini ini adalah sumbu X. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z itu masih berada di titik 0. Titik 0 itu mana? Titik 0 itu adalah di sini. Ini saya hapus dulu coba. Titik 0 di sini. Titik 0 itu adalah pertemuan di garis yang tebal di titik 0. Di titik 0 ini. Nah, ketika saya buat satu buah objek kotak, nah, dia berada tengah-tengahnya itu ada di titik ini atau sumbu ini, sumbu pertemuan di antara
sumbu X dan sumbu Z, jadi kayak ya yang garis tebalnya. Oke, sekarang saya coba geser sumbu X nya. Sumbu X itu mana? Sumbu X itu yang ini, sumbu X ke sini. Saya coba pengen ke sumbu X yang titik 1. Saya berarti ganti 1, dia akan geser di sebelah sini. Oke, nah kemudian untuk sumbu Y itu berarti atas ya, sumbu Y nggak usah aja, berarti saya akan geser ke sumbu Z aja. Sumbu Z saya ganti 1, sumbu Z, nah dia akan geser seperti ini. Kemudian kalau nanti saya pengen ini Pak, saya pengen sumbu Y nya itu di titik 1 ya, berarti nanti naikkan ke 1 ya, seperti ini. Ini nggak kelihatan, kelihatannya nanti di sini, di sumbu mana tadi, kita kan di sumbu Y ya, sumbu Y itu ini di top, dia naik bawah 1 ya, berarti ini bedanya ini Y nya ke atas, nih Y nya ke atas begitu. Nah berarti kalau seumpamanya kita pengen di satu kotak ini gimana Pak? Nah berarti posisinya itu adalah 0,5. Ini kan sumbu Y nya kan berarti di 1. Nah pengen di antara ini, di antara ini berarti 0,5, sini 0,5, ini berada di garis atau kotak yang sama. Berarti di sini kelihatan loh Pak, atau ini kurang? Nah sini coba kita lihat, ini kurang, ini udah pas, ini udah pas, bawahnya udah pas ya, udah pas, tapi di sumbu X dan sumbu Z itu belum. Sumbu X 0,5, kemudian nah ini udah pas, sumbu Z nya belum. Nih sumbu Z, perhatikan sumbu Z nya, sumbu Z 0,5 sini, ini udah pas kotaknya sini. Oke, nah ini untuk penggunaan si channel box-nya. Jadi teman-teman klik dulu untuk seleksi objeknya, kemudian baru diubah-ubah. Nah bedanya apa Pak dengan menggunakan atribut editor? Hampir sama. Ini teman-teman diseleksi aja objeknya, kemudian pilih ke P-cube 1. Ini ada translate, sama seperti yang di channel box tadi. Ini ada translate juga kan, channel box tadi. Kemudian di sini ada translate, kemudian ini ada X, Y, dan Z gitu ya, X, Y, dan Z itu untuk ininya. Ada rotate. Nah rotate di sini nanti kita bahas dulu aja. Mungkin langsung saja lah ya, nggak apa-apa. Oke, di sini untuk rotate ya. Untuk rotate sebenarnya teman-teman bisa langsung ubah di sini, atau ketika nanti teman-teman pengen adjust sendiri atau adjust mandiri agar lebih leluasa, di sebelah kiri kalian di tools ini, di tools deretan selection tool, kemudian lasso tool, pen selection, ada move tool, ada rotate, dan juga ada scale tool. Kita masuk ke materi ini aja lah. Nah sekarang kita akan coba ini ya. Kalau di sini kan tadi kan untuk channel box itu kan teman-teman itu harus tahu angkanya. Tapi kalau umpamanya ada beberapa yang mungkin lebih menyukai feeling. Nah feeling, contoh saya pengen geser ke kanan deh, ke kanan sini, ke sumbu X berarti kan, ke kanan kan berarti ke sumbu X. Saya pilih yang move tool. Move tool itu W. Untuk shortcutnya itu adalah W. Nah di sini W. Kemudian rotate-nya itu adalah E. Kemudian kenapa kok E Pak? Kenapa kok enggak R aja? Nah R itu dipakai sama scale sini. Sekarang kita W, jadi nanti jangan bingung. W itu untuk move. Nah, W itu untuk move. Kemudian E itu untuk rotate. Kemudian untuk R itu untuk scale. Kita menggunakan W dulu aja. Nah untuk W atau move tool. Nah move tool itu adalah di sini ada 3 titik ya, atau 3 warna, atau 2 icon. Di sini ada yang pakai panah. Saya contohkan panah. Saya geser ke sebelah kanan atau sumbu X. Oke, kira-kira. Nah, di sini ini
kayaknya udah pas, ternyata di sebelah sini ini enggak. Nah itu bedanya ketika nanti teman-teman menggunakan filling, itu mungkin ada beberapa yang 0, sekian mili aja mungkin berasa nanti. Dan pengen geser yang ke arah Z, tinggal digeser, kemudian Y dan sebagainya. Ini sudah bisa. Terus bedanya apa Pak yang ini? Nah bedanya ini itu adalah untuk menggeser titik atau sumbu. Ini kan kalau ke atas itu kan Y, yang ke atas Y ya, kemudian X nya itu sebelah kanan. Berarti ini kalau teman-teman pilih yang biru atau yang antara kuning dan merah ini hanya geser di sumbu X dan Y. Kenapa bisa gitu? Nah kalau teman-teman lihat di sebelah sini ya, itu yang bergeser tuh hanya X dan Y nya, walaupun kelihatan dia agak maju, tapi di sini sumbu Z nya itu dia tidak tergeser. Begitu juga ketika nanti teman-teman itu menggunakan atau pengen menggeser sumbu Y dan Z nya, ini X nya atau merahnya dia tidak akan berubah. Di sini perhatikan sini, X nya dia tidak akan berubah. Begitu, kira-kira seperti itu. Oke, kalau pengen geser semuanya gimana ya? Di tengah, berarti yang di titik tengah ya. Geser semua dia. Perhatikan sebelah kanan. Begitu kira-kira. Ini saya Oke, sekarang untuk move toolnya sudah. Kemudian kita akan pindah ke rotate. Rotate tadi apa? Rotate itu adalah E. Di sini. Rotate ini adalah ini. Kalau rotate sebenarnya mungkin teman-teman sudah paham juga. Di sini kalau umpamanya untuk merah ini untuk maju ke depan. Nah ini ya, rotate X, geser X. Kemudian untuk rotate si Z, kanan kiri. Kemudian untuk Y nya itu adalah ini. Begitu. Kemudian untuk scale atau R. Nah di sini untuk X, sumbu X, berarti ya teman-teman hampir sama seperti tadi. Dia akan menggeser untuk X itu ya, pilih yang ini, kemudian dimodotkan atau dimelarkan, ditarik, klik kiri, kemudian ditarik. Dia hanya akan memanjangkan si ininya saja, apa namanya, sumbu X nya saja di sini ya. Di sini coba kalau saya ubah ke 10. Titiknya itu ada, bentar kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah titiknya ada 10. Oke, begitu kira-kira. Di sini kalau seumpamanya nanti teman-teman ternyata pengen buat apa namanya, sebuah papan seumpamanya, ini berarti kan untuk Y nya itu tinggal dikecilkan saja, mungkin berapa, 0,5 atau berapa. Kemudian nanti ini udah kecilnya udah segini, udah dikira-kira. Kemudian pengen melebarkan semua, kalau melebarkan satu-satu seperti ini kan mungkin agak susah ya. Nah teman-teman bisa menggunakan yang bawahnya saja. Jadi ini ketika teman-teman pilih yang antara biru dan kuning, dia akan melebarnya itu di sumbu X dan Z saja, seperti ini. Ini masih agak renggang ya, kita lihat di ini dari depan atau dari samping sama saja. Berarti kalau seperti ini, oh berarti kurang pas, tinggal diturunkan aja di sumbu. Nah seperti ini. Oke, mungkin dipasin di nolin kah atau apa, ini di sumbu X nya, sumbu X nya di 0. Nah ini udah pas. Nah, tengah lagi berarti di sumbu X nya ini harus di nolkan juga, setengah. Jadi kita lihat di sini. Nah ini udah pas tengah nih. Begitu kira-kira seperti itu. Oke, mungkin kemudian sekarang kita akan coba menambahkan atau sekarang kita akan masuk ke materi di outliner. Nah outliner ini seperti yang saya bilang tadi, itu adalah seperti halnya layer. Contoh, mungkin saya tambahkan satu buah objek di sini. Saya atasin sedikit.
seperti ini, kemudian saya besarkan. Saya besarkan. Oh sorry, ini berarti bukan. Nah, besarkan aja kayak bantal guling. Nah di sini berarti ada dari polygon cube dan satu lagi dari apa nih, torus. Nah di sini kalau teman-teman lihat di outliner atau di layer itu ada dua, ada torus atau yang bantal ini torus, kemudian ada cube itu yang bawah. Nah, itu untuk penggunaan si outlinernya atau untuk layernya. Kemudian untuk nyimpannya bagaimana? Untuk nyimpannya silahkan ke file, kemudian save scene. Nah di sini kemudian arahkan ke project kalian sendiri atau folder kalian sendiri, bebas kemana, bebas. Jadi tadi D, tadi F, tadi bebas. Nanti hasilnya itu adalah filenya itu adalah .mb. Ini coba saya save ke my computer di apa ya, di mungkin lihat di sini aja ya, coba sini aja. Nah di sini bebas teman-teman, entah name dulu atau nama dulu atau ya nama project kalian aja lah. Ini perkenalan Maya. Nah, nanti hasilnya itu adalah .binary atau mb.mb begitu. Ini saya save. Di hasilnya di sini ya, di sini perkenalan Maya.mb begitu. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita di awal materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.